Haleluya Tuhan. Ini kami umat-Mu yang menanti-nantikan Engkau. Roh Kudus, bekerjalah di tempat ini. Apa yang Kau kehendaki Tuhan bagi tiap-tiap kami umat-Mu di tempat ini, sehingga kami bergerak sesuai dengan kegerakan Roh-Mu Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan sabda. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Urapi kami semua, urapi mata kami untuk melihat keajaiban Tuhan. Urapi telinga kami Tuhan untuk mendengarkan apa maunya Tuhan bagi kami. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau menguduskan dan mengurapi hati kami untuk menerima dan menyambut kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Roh Kudus, bekerjalah seluas-luasnya di tempat ini Tuhan. Bahkan hamba-Mu, biarlah dalam pengurapan yang baru. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Salam. Iya. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang khusus di mana seluruh umat Tuhan, ya, di seluruh dunia merayakan pencurahan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, siapa rindu pagi hari ini mengalami pencurahan Roh Kudus? Siapa rindu mengalami baptisan Roh Kudus? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, janji Tuhan bagi kita saudaraku, ya, bahwa Tuhan Yesus akan membaptis umatnya dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita baca Alkitab. Kita buka dari Matius pasal 3 saudaraku. Pasal 3 ayat yang ke-11. Oke, kita baca pasal 3 ayat ke-11. Saya beri tema pada pagi hari ini baptisan dalam Roh Kudus. Iya. Kita baca 3-2 ya. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Amin. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan bukan hanya kitab Matius saja yang mencatat demikian saudaraku. Kitab Markus juga mencatat, kitab Lukas juga mencatat, kitab Yohanes juga mencatat saudaraku, dan bahkan kisah para rasul pun mencatat saudaraku. Amin. Coba kita lihat saudaraku, kisah para rasul 1 ayat yang ke-5. Kita baca 3-2 ya. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berarti ada baptisan Roh Kudus saudaraku. Amin. Saya percaya baptisan Roh Kudus ya sekali. Iya, di kisah para rasul 2 ayat 1 sampai 4 saudaraku dicatat baptisan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, ini sangat perlu bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Iya, coba lihat Yohanes yang ke-16 ayat 8. Yohanes 16 ayat ke-8, ayat ke-7. Ayat ke-7. Iya. Oke.
Kalau tidak, kita baca dari Alkitab kita masing-masing ya. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Mari kita baca 3-2 ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Amin. Adalah lebih berguna, lebih baik bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak turun atas kamu. Tetapi jikalau aku pergi, Roh Kudus akan datang kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kenapa lebih baik saudaraku? Karena pada waktu Yesus ada di bumi ini saudaraku, yang dipenuhi dengan Roh, Dia hanya sendiri yang melakukan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Dia melakukan mukjizat. Dia memberitakan firman Tuhan saudaraku, memberitakan Injil saudaraku kemana-mana. Tetapi saudaraku, kemanusiaan Yesus dibatasi secara fisik. Hanya ada di mana saudaraku? Hanya ada di Yerusalem, di Israel saudaraku. Itulah sebabnya dikatakan lebih baik jika aku pergi, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak akan datang kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat sekarang dengan kehadiran orang-orang percaya di seluruh dunia melakukan kuasa Tuhan Yesus saudaraku, melakukan pekerjaan Tuhan. Apa yang terjadi? Benarlah Tuhan Yesus katakan, sesungguhnya jikalau kamu percaya, kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan. Saudaraku, lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan. Kenapa? Karena kalau kita semua saudaraku dibaptis dengan Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maka Roh itu akan menjadikan kita menjadi saksinya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya baptisan dalam Roh. Iya, saya percaya baptisan dalam Roh hanya sekali, tetapi kita perlu dipenuhi terus-menerus oleh Roh Kudus. Amin. Bagi saudara yang sudah pernah dibaptis dalam Roh saudaraku, iya, perlu juga dicurahkan dan dipenuhi terus-menerus hati kita. Amin. Saya di PPJ pertama kali saudaraku, saya mendengar baptisan Roh Kudus. Iya. Masih adakah? Gimana ya baptisan Roh Kudus? Saya bertanya-tanya waktu itu. Tetapi saudaraku, ini adalah janji Tuhan. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Amin. Sama dengan baptisan air saudaraku, saya percaya murid-murid Yesus, mereka dibaptis air, dibaptis selam saudaraku. Tetapi pada waktu itu, mereka belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Tetapi Yesus saudaraku, ketika dia dibaptis saudaraku, maka Roh Kudus turun atasnya saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini sangat ajaib dan luar biasa ketika kita menerima pengajaran atau pewahyuan dari Tuhan sesuai dengan apa yang diwahyukan Roh Kudus kepada kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya kenapa kita perlu baptisan dalam Roh?
Yang pertama saudaraku, karena ini adalah janji Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang berjanji saudaraku. Tuhan yang berjanji. Iya. Coba kita lihat saudaraku. Lukas 24 ayat 49. Kita baca. Iya, kita baca 3-2 ya. Jawabnya kepada mereka. Lukas 24 ayat 49. 49. Oke, kita baca sama-sama. 3-2 ya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ini adalah janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Ini adalah janji Tuhan Yesus. Aku akan mengirim. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih, baptisan Roh Kudus adalah janji Tuhan bagi kita. Katakan, baptisan Roh Kudus adalah janji Tuhan bagi kita. Amin. Mungkin saudara sudah pernah mengalami baptisan roh. Hati saudara berkobar-kobar saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin saudara pernah mengalami pengalaman yang sungguh luar biasa, momen yang di mana saudara mengalami tidak ada hal-hal yang lebih indah ketika Anda mengalami dengan Tuhan gitu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi baptisan Roh Kudus itu adalah janji Tuhan bagi saudara dan saya. Amin. Iya. Yang kedua saudaraku, baptisan, kenapa kita perlu baptisan dalam roh? Kita baca ayat Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke 1 sampai 4 kita baca. Mari kita baca 3-2 ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Yang kedua saudaraku, baptisan Roh Kudus adalah kuasa Tuhan turun atas kita. Amin. Kuasa Tuhan turun atas kita orang percaya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan di sana tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada masing-masing mereka saudaraku. Tampaklah lidah-lidah seperti api saudaraku. Dan dikatakan maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai mereka berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, baptisan Roh Kudus di mana kita menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Amin. Katakan, menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika mulai mereka dipenuhi dengan Roh Kudus saudaraku, apa yang terjadi? Mulai mereka berbahasa lidah, berbahasa dari sorga saudaraku. Saudaraku yang terkasih, dan dikatakan saudaraku, setiap orang Israel yang berkumpul pada waktu itu di Yerusalem
mendengarkan hal ini. Pengalaman saya ketika saya, saudaraku, menerima baptisan Roh Kudus adalah saya mengalami yang namanya bahasa lidah, saudaraku. Iya. Saya mengalami yang namanya bahasa lidah. Iya. Bukan berarti saudaraku yang tidak mengalami bahasa lidah bahwa Anda tidak dipenuhi dengan Roh Kudus. Iya. Amin. Saya percaya saudaraku, memang bahasa lidah adalah yang dari Tuhan. Untuk apa? Bahasa lidah. Pada hari Minggu kemarin disampaikan, pada hari Selasa kemarin disampaikan, bahasa lidah adalah berguna untuk saudara, untuk membangun iman saudara. Amin. Saudaraku yang terkasih, perlu kita membangun diri kita sendiri, baru kita membangun orang lain. Oleh sebab itu, kalau saudara sudah memiliki bahasa lidah, saudaraku, jangan malu-malu mengungkapkan, menyatakannya. Amin. Iya, karena saudaraku, membangun diri kita. Pengalaman saya, kalau saya adalah pikiran-pikiran hal-hal yang buruk, misalnya hal yang tidak berkenan kepada saya di dalam pikiran saya selalu mempergunakan apa? Memuji Tuhan. Iya, kalau enggak saudaraku, berbahasa lidah. Karena apa? Itu membangun diri saudara. Amin. Iya, membangun pribadi kita, saudaraku. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan di sini, saudaraku, maka mereka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara, ini adalah momen di mana Tuhan mengatakan janji Tuhan digenapi, bahwa Dia akan membaptis mereka, murid-murid Yesus, orang-orang percaya, dengan Roh Kudus dan api, saudaraku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kata baptis, saudaraku, baptis di dalam, sebenarnya kalau di dalam bahasa Yunaninya bukan dengan dibaptis dengan Roh Kudus, tetapi dibaptis dalam Roh Kudus. Karena di dalam bahasa Yunaninya dengan itu adalah en, yang artinya dalam. Iya, di dalam. Saudaraku, kita perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa? Supaya kita ditenggelamkan, supaya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi dibaptis di sini, saudaraku, mereka dikatakan penuh dengan Roh Kudus. Katakan penuh dengan Roh Kudus. Iya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita lihat, saudaraku. Iya. Jadi apa yang ada, apa dikatakan di sini, kata-kata yang keluar dari mulut mereka adalah karena Roh Kudus yang diam di dalam hati mereka. Amin. Jadi apa yang terungkap dari mulut kita, kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah ditentukan apa yang mengisi hati kita. Ketika Roh Kudus dicurahkan, saudaraku, maka keluarlah kata-kata. Kata-kata apa? Kata-kata surga, saudaraku. Bahasa-bahasa surga, saudaraku, yang keluar dari mulut mereka. Karena mereka dipenuhi dengan Roh. Jadi saudaraku, hal yang pertama, saudaraku, kuasa yang kita terima, saudaraku, adalah hati kita. Amin. Hati kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kata-kata kita pun adalah kata-kata yang dari Roh, yang dari dalam. Ada amin, saudaraku? Iya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi karena yang mengisi hati seseorang adalah hal-hal supranatural, maka luapan yang keluar dari mulutnya juga adalah hal-hal yang supranatural. Amin. Apa yang ada di dalam hati saudara menentukan
apa yang Anda ucapkan dalam kehidupan saudara. Iya, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Iya, coba kita lihat saudaraku di Matius 12 ayat 34 sampai 35. Kita baca 3-2 ya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendarannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendarahannya yang jahat. Ayat 34 tadi saudaraku, apa dikatakan? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang kita ucapkan ditentukan siapa yang menguasai hati kita. Apa yang kita ucapkan ditentukan apa yang mengisi hati kita. Kalau Anda mengisi uang Anda di account bank saudara, maka yang Anda keluarkan apa saudaraku? Yang Anda keluarkan adalah uang. Amin. Tetapi kalau hati kita saudaraku dipenuhi dengan roh, maka mereka mengucapkan kata-kata yang dari sorga. Ketika hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang supranatural saudaraku, maka hal-hal yang supranatural yang kita perkatakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi hati kita dipenuhi dengan kuasa roh, dan kemudian saudaraku, Kudus mengendalikan lidah kita. Katakan Roh Kudus mengendalikan lidah kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, iya, ketika mereka mengucapkan kata-kata dengan lidah mereka, bahasa-bahasa lidah saudaraku, apa yang terjadi? Karena memang mereka didorong oleh dari dalam, dikuasai oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh Roh Kudus, sehingga mereka pun berkata-kata dengan bahasa lidah, yaitu dengan bahasa surgai saudaraku. Jadi saudaraku yang terkasih, dalam baptisan Roh Kudus saudaraku, Roh Kudus harus menguasai lidah kita saudaraku. Lidah sulit dikontrol. Iya, karena Alkitab berkata demikian saudaraku. Mari kita lihat saudaraku. Iya. Yakobus 3 ayat 8 sampai 10. Yakobus 3 ayat 8 sampai 10. Kita baca 3-2 yang. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Ayat berikutnya, dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh terjadi. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jadi saat kita mengalami baptisan Roh Kudus saudaraku, lidah kita, Roh Kudus harus mengendalikan lidah kita. Katakan Roh Kudus mengendalikan lidah kita. Coba kita baca ayat Roma 6 ayat 13. Roma 6 ayat 13. Iya, 3-2 yang. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah
untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Termasuk lidah saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, lidah bisa membunuh, bisa membinasakan orang, bisa melemahkan orang. Tetapi saudaraku, apabila lidah kita, kita serahkan kepada, dipenuhi dengan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku? Kata-kata kita adalah kata-kata yang membangun. Amin. Kata-kata kita adalah kata-kata yang menasihati orang. Kata-kata kita adalah kata-kata yang menghibur orang, saudaraku. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, biarlah di momen pencurahan Roh Kudus ini, saudaraku, kita minta sesuatu dari Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Roh Kudus kuasai lidahku. Amin. Bapak Ibu saudaraku, kuasai lidahku. Saya rindu pada saat momen hari ini, saudaraku yang terkasih, kita deklarasikan, saudaraku. Kita deklarasikan, mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Kita bangkit berdiri. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku rindu supaya Roh Kudus menguasai lidahku. Hatiku dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya berkata-kata melalui mulutku mulai sekarang seperti yang diberikan Roh Kudus untuk aku katakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu duduk. Jadi saudaraku, biarlah lidah kita mulai sekarang bertobat. Amin. Bertobat mengatakan kata-kata yang bukan dari Tuhan. Katakanlah kata-kata yang didorong oleh roh atau firman Tuhan kepada anak-anakmu. Apa yang kita katakan, saudaraku, itu yang kita dapatkan. Apa yang kita katakan kepada anak-anak kita, apa yang kita katakan kepada orang lain, saudaraku yang terkasih, itu juga yang Tuhan lakukan. Amin. Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus mengerjakan semuanya. Melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Roh Kudus dikatakan di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Kejadian adalah melayang-layang di mana, saudaraku? Melayang-layang di permukaan air, saudaraku. Melayang-layang. Ketika Allah Bapa mengatakan jadilah terang, maka apa yang terjadi? Terang itu jadi. Kenapa? Roh Kudus bekerja untuk menggenapi supaya terang itu terjadi, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, ketika saudara mengatakan, engkau adalah orang yang diberkati Tuhan. Amin. Kadang-kadang orang yang mendengar, mana katanya, ini yang sulit. Ketika Anda percaya, Anda adalah orang yang diberkati Tuhan, katakanlah amin. Amin. Jadilah seperti firman Tuhan itu katakan. Karena setiap firman Tuhan, kata-kata yang dari firman Tuhan kita dengar, itu sedang menarik supaya firman itu terjadi dan digenapi dalam hidup kita ketika kita mengatakan amin. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi kenapa kita perlu baptisan Roh Kudus? Karena Roh Kudus perlu menguasai hati kita. Karena kuasa Tuhan turun atas kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, inilah kehendak Tuhan bagi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan. Jadi yang ketiga, saudaraku, apa perlunya baptisan Roh Kudus dalam hidup kita? Supaya saudara dan saya menjadi saksi-saksi Tuhan. Amin. Katakan menjadi saksi-saksi Tuhan.
Kita baca Lukas yang ke-24 ayat yang ke-47 sampai 48, kita baca. 3, 2, ya. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan di ayat 29 dikatakan, ayat 49 dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kata dan di sana menguatkan, meneguhkan ayat yang sebelumnya, yaitu yang berkata, kamu adalah saksiku. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, termasuk saudara dan saya. Amin. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Di ayat yang ke-47, 48 saudaraku, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ketika saudara dan saya mendengarkan firman ini saudaraku, ini juga Tuhan berkata kepada kita, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Ada amin? Jadi saudaraku, maksud Tuhan supaya kita menjadi saksi-saksinya di mana? Di bumi ini saudaraku. Karena kita adalah tubuhnya, kita adalah kepenuhannya, kita adalah kepenuhan kuasanya. Amin. Melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Saudaraku, itulah sebabnya di Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 kita baca. Kisah para Rasul 1 ayat 8. 3, 2 ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Amin. Dikatakan kamu menjadi saksiku. Kamu akan menjadi saksiku. Kapan itu terjadi? Ketika pencurahan Roh Kudus terjadi di Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama, saudaraku, sampai seterusnya. Kamu akan menjadi saksiku. Iya. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau saksi saudaraku, berarti dia harus diperlengkapi dulu. Itulah sebabnya dikatakan di Lukas 24 itu saudaraku, ayat 49 saudaraku, apa dikatakan di sana? Iya. Kamu harus tinggal di kota ini sampai apa saudaraku? Iya, kamu harus tinggal. Katakan harus tinggal. Artinya saudaraku harus ada ketaatan. Untuk menerima janji itu harus kita taat. Kamu harus tinggal. Iya. Di dalam kota ini sampai, katakan sampai, kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Kekuasaan dari tempat yang maha tinggi artinya tidak ada lagi di atasnya itu saudaraku. Tidak ada. Di atas kuasa yang dari tempat tinggi saudaraku tidak ada lagi. Selain daripada kuasa Tuhan. Dan dikatakan di sini saudaraku, diperlengkapi, katakan diperlengkapi. Amin. Kata diperlengkapi ini saudaraku, ini dalam bahasa apanya Yunaninya sama dengan memakai, mengenakan pakaian, iya, diperlengkapi, memakai, iya. Jadi kita harus memakai, terus memakai kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Amin. Kita harus diperlengkapi,
terus menerus kita harus pakai, saudaraku, dimanapun saudara berada. Oleh sebab itu bukan hanya kita baik di dalam gereja, tetapi di luar gereja, di rumah kita, harus kita menjadi orang yang baik. Amin. Karena apa? Kita menjadi saksi. Kita diperlengkapi dari tempat yang maha tinggi. Kuasa yang dari Tuhan diturunkan atas kita, saudaraku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, iya, itulah sebabnya disebut kamu akan menjadi saksiku. Kata ku di sana adalah menunjukkan kepemilikan, yaitu kita ini adalah kepemilikan Tuhan. Dimanapun Anda berada, Anda adalah kepemilikan Tuhan. Amin. Anda adalah milik Tuhan. Anda adalah saksi Tuhan. Anda adalah representatifnya Tuhan. Amin. Jadi siapapun saudara-saudaraku, kita yang dibaptis di dalam roh, kita sama minum dari roh itu, saudaraku. Iya. Mari kita lihat, saudaraku. Iya. 1 Korintus 12 ayat 13. 1 Korintus 12 ayat 13. Kita baca 3-2 ya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Kita diberi minum dari satu roh, baik budak maupun orang merdeka, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik orang Jawa atau orang Batak, baik kecil atau besar, baik anak-anak atau sudah dewasa. Dikatakan di sini, sebab dalam satu roh kita semua, katakan kita semua. Amin. Kita semua dibaptis dalam satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya mengalami pertobatan, saudaraku, iya, hati yang bersemangat kalau ada ibadah, iya, saya ikuti. Kalau ada doa, saya ikuti, saudaraku. Kalau ada komsel, saya ikuti, saudaraku. Karena apa? Roh yang menuntun saya, sehingga untuk kita maju terus. Saya selalu katakan kepada istri saya, sekali kita melayani, kita harus melayani. Iya, karena bagaimanapun, ketika kita sudah ada di dalam Tuhan, kita dipenuhi dengan roh, saudaraku. Saudaraku yang terkasih, serangan selalu ada. Amin. Serangan selalu ada untuk mempermalukan kesaksian kita kepada orang lain. Oleh sebab itu selalulah kita sadar, ya, supaya kita menjadi saksi yang terus-menerus dipenuhi dengan roh. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus maju terus. Iya, kita ini adalah satu roh. Oleh sebab itu, saudaraku, kita menjadi saksinya Tuhan. Untuk apa? Untuk mendemonstrasikan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Iya, itu yang ketiga, saudaraku. Kita menjadi saksi untuk apa? Mendemonstrasikan, ya, kuasa Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Bahwa kita ini adalah hadirat Tuhan. Bahwa kita ini adalah bait Roh Kudus. Amin. Katakan, aku adalah bait Roh Kudus. Amin. Saudaraku yang terkasih, Anda dan saya adalah bait Roh Kudus. Iya, mari kita supaya pada momen hari ini, saudaraku, dalam pencurahan Roh Kudus ini, kita mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Iya, saudaraku, tiap-tiap kita, iya, diberikan oleh Roh Kudus karunia.
kita diberikan Tuhan. Untuk apa? Menjadi saksinya Tuhan. Mari kita lihat saudaraku, 1 Korintus 1 Korintus 12 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama. 3, 2 yang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk apa? Kepentingan bersama. Ayat 8. Sebab pada seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Ayat 9. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ayat terus. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak Ibu Saudaraku, pastikan saudaraku, saudara dan saya menerima karunia roh. Amin. Tanda kita dibaptis dalam Tuhan saudaraku, kita menerima karunia roh. Mari kita bangkit berdiri saudaraku. Masing-masing kita dikaruniakan karunia-karunia roh sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bangkit, kita nyanyikan satu pujian. Rapnya saja ya, mengalirlah. Haleluya Bapa yang baik. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul 2, masing-masing mereka dipenuhi dengan roh. Ada penyataan-penyataan, ada tanda-tanda, mujizat dan keajaiban Tuhan nyatakan kepada masing-masing mereka. Semua mereka, ada 120 orang saudaraku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di kitab 1 Korintus 12 ayat 7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang, termasuk saudara dan saya, siapapun saudara, dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jangan pandang dirimu sebagai budak,
Jangan pandang dirimu sebagai orang yang rendah. Jangan pandang dirimu sebagai orang yang merdeka. Ingat saudaraku, kita semua dibaptis dalam satu roh. Dan kita minum dari roh itu saudaraku. Saudara berhak untuk menikmati Roh Kudus dalam hidup. Katakan sekali lagi, mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah orang. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Biarlah ini menjadi doa kita saudara. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah orang di hidupku, di hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hidupku. Shiralabata karalabaya basi, hiralabata karalabaya basi. Hiralabata karalabaya basi, Rindukanlah yang dari Tuhan. Rindukanlah yang dari Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau mengetahui setiap keadaan dari jemaat-Mu di tempat ini. Engkau tahu segala sesuatu yang mereka alami. Namun satu hal yang kami syukuri ya Tuhan, bahwa Roh-Mu telah dicurahkan. Roh Kudus telah dicurahkan kepada kami. Kuasa yang dari tempat yang maha tinggi ada di dalam tiap-tiap kami. Sehingga kami menjadi pemenang. Sehingga kami menjadi orang yang berhasil. Karena itulah janji Tuhan kepada kami. Kami orang yang diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Seluruh jemaat-Mu diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Segala pujian dan hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan.